Harus mewawancarai dua kepala sekolah dan salah satunya ibu sendiri sebagai kepala sekolah saya. Dan tujuan saya di sini uh, hanya ingin sharing, berbagi pengalaman ibu tentang materi yang saya ambil di sini, bagaimana cara mengambil keputusan. Jadi saya mau sedikit wawasan lah tambahan untuk pembelajaran saya juga sekalian sebagai penyelesaian tugas saya nanti. Jadi itu sebenarnya Bu. Jadi sebelumnya saya mohon izin kegiatan ini akan saya rekam, tapi tidak dipublikasikan. Iya. Iya. Boleh kalau hanya direkam dengan catatan tidak dipublikasikan. Kalau hanya untuk kita internet sekolahan ini nggak jadi masalah. Iya sih, benar ya. ya. Tapi kalau dipublikasikan keluar dari sekolahan kita, sepertinya saya keberatan. Iya. Enggak, ini cuman untuk sebatas bahan ini aja analisis kasus dan yang nanti yang melihat hanya fasilitator dan guru ngajar praktek saya gitu. Oke, jadi kira-kira saya bisa mulai Bu ya? Boleh. Iya. Jadi sini nanti ada Insya Allah Bu ya. Kan tadi Ibu sepertinya akan beberapa menanyakan tentang kegiatan Ibu selama mengajar di sini. Iya. Dan juga untuk kaitan dengan CBP yang sedang. Iya benar ya. Kalaupun saya bisa menjawab, nanti saya jawab semampunya saya. Iya. Demikian juga kalau memang tidak bisa saya jawab, nanti kita sharing bersama-sama. Iya, makasih Bu. Iya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang memang sudah dikasih sebagai acuan kami untuk menanyakan pertanyaan kepada kepala sekolah dan ini maksudnya tidak terpaku dengan teori Bu. Jadi lebih ke pengalaman Ibu selama ini sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Mungkin itu Bu. Ya, jadi saya langsung ya Bu ya. Jadi di pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi di pertanyaan pertama ini saya ingin bertanya bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus yang selama ini Ibu temukan dalam membuat suatu keputusan. Kebetulan kan di sekolahan SMP Negeri 6 ini memang ada beberapa kita temukan. Kalau bisa dikatakan kasus ya kasus lah ya. Iya benar. Yang namanya tindakan siswa tidak sesuai dengan sekolah. Benar. Urusan misal guru-guru yang tidak menggunakan tidak menggunakan perangkat ajar titipan yang kelas itu kan kalau boleh dikatakan kasus itu kasus ya. Benar ya. Nah, jadi di sini saya lebih memilih ke anak. Gitu ya. Iya. Ke anak. Jadi di sini karena barusan juga terjadi contohnya di sekolahan kita iya. Ada siswa yang artinya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang sudah kita atur. Buat aturan di sekolah. Nah, jadi tindakan siswa ini tentunya kan menjadi dilema. Benar. Menjadi dilema di sekolahan kita. Sehingganya karena ini menjadi dilema tentunya jadi masalah. Nah, jadi dalam mengambil ini, menyikapi ini, saya sebagai pimpinan di sekolahan ini tentunya ya namanya kita juga banyak ya, gurunya juga banyak. Jadi ada
ada pihak yang menginginkan caranya begini, kita mengambil sikap harusnya begini. Benar. Tapi saya pribadi dalam menyikapi ini tentunya tidak terlepas dari mempertimbangkan seperti apa kedepannya dari keputusan yang saya ambil nantinya, terutama untuk sekolahan juga untuk si anak yang akan kita berikan keputusan dari kita. Jadi tentunya saya pribadi mengambil keputusannya melihat dengan adanya, walaupun saya sudah mendapatkan masukan atau atau himbauan dari kawan-kawan, tentunya saya sebagai pimpinan tetap mengambil keputusan. Keputusan apa yang akan saya ambil? Apakah keputusan ini akan menguntungkan si anak saja atau menguntungkan sekolahan plus si anak? Tentunya dua-duanya harus saya pikirkan. Benar. Misal kalau saya mengambil keputusan, karena kalau saya mengambil keputusan hanya mementingkan kepentingan sekolah, misalnya kayak kasus ini kemarin, anak-anak seharusnya artinya melanggar, menurut kita aturan melanggar norma yang ada di sekolahan kita. Jadi mungkin ada sebagian, bukan mungkin ya Bu ya, ada sebagian guru yang mengatakan ya sudah kasih pelajaran supaya ada efek jerahnya, nggak ada tingkatnya. Dikatakan bahwa gampang itu aja nakal bisa naik kelas. Nah, terusan ada yang mengatakan, tapi kalau anak ini kita naik kelas kan, tidak kita naik kelas kan, otomatis ya itu tadi kawan-kawannya yang lain menganggap gampang dan ya enggak lah itu aja naik kelas gitu kan. Tapi kalau kita nggak naikkan di kelas ya artinya kita ambil keputusan akan mengeluarkan keputusan yang akan menguntungkan pihak sekolahan ya. Kita mempertimbangkan juga dari pihak keluarganya. Misal karena malu tidak naik kelas, sehingganya anak ini kalau dipindahkan ketahuan dong anaknya ketahuan dong anaknya nggak benar. Sehingganya mungkin hukuman atau yang akan mereka lakukan langkahnya berhenti dari sekolah. Bahkan ada yang seperti itu. Anak ini kalau nggak sekolah di sini udah nggak usah sekolah aja. Karena pertimbangannya kalau sekolah di luar nggak punya biaya. Sekolah di tempat lain juga transport dan dananya juga besar. Sementara kalau di sini tidak menggunakan biaya. Jadi dalam hal ini saya mengambil keputusan itu karena kita sebagai pendidik tentunya ada cobaan ya. Benar. Tentunya ada cobaan dalam mendidik anak. Jadi dalam hal cobaan ini kita itu ya kembali lagi harus mempertimbangkan lebih berdampak mana sih dalam kita ambil keputusan ini. Jadi kalau saya ambil keputusan misalnya ya udah tetapkan dinaikkan, tapi dengan catatan jangan di sini. Gitu ya Bu. Kita kasih informasi ke anaknya. Boleh kita naikkan dengan catatan kasih pengertian ke orang tua bahwa anak ini supaya tidak tertekan perasaan nggak enak dengan tetangga dengan teman-temannya. Jadi tetap dinaikkan dengan catatan anak ini keluar dari sini, tidak dididik di sini, karena imbasnya kalau dididik di sini akan berakibat kurang bagus untuk sekolah kita untuk ke depan. Bu. Saya bisa menarik kesimpulan dalam mengidentifikasi kasus ini Bu lebih cenderung ke peserta didik, kemudian bagaimana nanti tanggung jawab yang akan diambil oleh peserta didik itu ya Bu ya. Jadi memahami tentang itu, terus bagaimana juga nanti imbasnya terhadap sekolah ya. Dan juga untuk keluarga. Jadi kedua-duanya tidak merasa dirugikan. Sekolahan tetap nama baiknya ya artinya tetap ada. Nama baiknya dalam artian begini. Dalam artian anak-anak itu nggak naik kelas loh. Jadi ada efek jerahnya ke anak-anak yang lain. Oke, ini lanjut ini Bu. Jadi dalam pengambilan keputusan yang Ibu contohkan tadi,
kira-kira Ibu menemukan tidak ada dua kepentingan yang sama ketika mengambilkan keputusan itu? Betul, saya temukan itu. Ya, ya artinya tetap setiap kita mengambil keputusan seringkali ya bahkan dalam keputusan yang saya ambil memperhatikan pihak luar atau dalam artian pihak murid dan memperhatikan pihak sekolah, tentunya tetap ada dua kepentingan kepentingan di pihak sekolah dan kepentingan di pihak keluarga si anak atau si anak itu sendiri. Iya. Betul ya. Oke Bu, jadi dari yang Ibu jelaskan tadi juga ada dua kepentingan yang ternyata memang harus kita pertimbangkan ya. Berarti ada langkah-langkah ya Bu ya, atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu sendiri? Tentunya setiap kita mengambil keputusan tetap ada langkah-langkah. Iya benar. Yang pertama itu tadi mempertimbangkan hal buruk dan hal baik yang akan terjadi ketika kita mengambil keputusan. Langkahnya ya tentunya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dari apa yang akan kita putuskan nantinya supaya tidak keputusan kita itu tidak salah. Tentunya langkah-langkahnya itu harus mencari informasi tentunya terutama kalau di sekolah ini dari dewan guru, juga dari siswanya, juga dari pihak lingkungan sekolahnya, contoh komite dan sebagainya. Gitu ya Bu ya. Terus selanjutnya nih Bu, selama Ibu mengambil keputusan itu tadi ada tidak maksudnya hal yang paling Ibu anggap efektif pada kasus-kasus yang pernah Ibu temuin, yang paling efektif? Berjalan sesuai dengan semestinya kan efektif. Iya benar. Ya itu tadi pernah waktu itu ada kejadian anak-anak yang artinya sesama anak. Iya benar-benar. Nah jadi dalam menangani kasus ini kami dari pihak sekolah itu tentunya memanggil dari pihak keluarga kedua juga dari pihak komite menengahi karena ini dimusyawarahkan secara keluarga dan sekolah karena kita di sekolah ini kan sebagai orang tua kedua dari si anak. Tentunya jadi yang paling efektif yaitu tadi ya artinya dengan jalan kita menyelesaikan itu secara kekeluargaan, memanggil kedua belah pihak yang bermasalah tentunya lebih efektif dibanding ya artinya kita memanggil atau menyelesaikan masalah itu dengan dari pihak kita saja di lingkungan kita sebagai orang tua di sekolahan. Jadi kita mengambil keputusan itu melibatkan orang tua pertama dan orang kedua si anak. Iya benar. Jadi kan kita menyimpulkan permasalahan itu bukan hanya dalam satu sisi gitu ya. Oke. Jadi selama ini Bu, saat Ibu mengambil keputusan, pernah tidak menemukan tantangan yang menurut Ibu ini benar-benar berat loh, sehingga keputusan ini benar-benar harus dipertimbangkan secara matang karena ini menjadi tantangan. Iya benar. Sepertinya kalau tantangan berat sih tidak ada sih ya karena itu tadi sih sebelum mengambil keputusan itu kita tuh harus mempertimbangkan efeknya atau dampak apa sih yang akan terjadi ketika kita memutuskan ini loh keputusan yang akan saya ambil gitu. Jadi saya rasa kalau tantangan yang begitu nggak ada ya, kurang ya. Oke, berarti permasalahannya masih dalam kasus-kasus ringan lah Ibu ya, bukan kasus-kasus berat ya. Iya benar. Iya. Oke, selanjutnya Bu, kasus-kasus yang Ibu atasin selama ini, kira-kira itu membutuhkan jadwal sendiri atau
ada maksudnya prioritas utama harus diselesaikan saat itu di tempat gitu? Karena selama ini kasus yang kita alami kan bukan begitu kasus menengah ke atas ya, Iya, menengah ke bawah sih. Iya, iya. Kalau dibilang kasus itu kayaknya belum juga masuk ke kasus Iya, ya, Bu, kalau di luar ya. Oke lah, iya. kalau untuk sekolah itu dibilang kasus Iya, ya, karena itu sebenarnya merupakan problema yang harus iya. diselesaikan. Jadi Intern sekolah aja ya. jadi kalau terjadwal atau sudah ada jadwalnya, misalnya bulan ini menyelesaikan masalah kasus, selama ini tidak sih, Bu. Belum ya, Bu? Tergantung dengan keadaan atau apa yang sedang kita hadapi. Misal kalau memang di bulan ini, misalnya bulan Agustus nih, ada kasus di bulan ini, ada kejadian di bulan ini, ya itu harus kita secepat mungkin kita selesaikan. Karena selama ini belum pernah terjadi kasus itu yang melibatkan pihak ekstern. Mungkin kalau kasus itu sudah melibatkan pihak ekstern atau pihak luar, nah baru mungkin kita terjadwal supaya kita jadwalkan supaya bisa ada titik temunya di waktu, terutama misalnya kita undang pihak luar, belum tentu dia bisa di waktu yang penyesuaian harinya waktunya. Jadi tentunya karena selama ini tidak ada, alhamdulillah tidak ada kasus yang begitu amat yang harus dicampuri oleh pihak luar, jadi belum ada jadwal yang ditentukan, tergantung dengan kapan dan di mana terjadi problema tersebut. Jadi selama ini penyelesaian yang sudah dibuat itu ya memang harus diselesaikan saat itu ya, nggak yang maksudnya berlalu-lalu seperti sampai melibatkan pihak luar seperti kepolisian, kenakalan remaja gitu belum ya, Bu ya? Mungkin kalau memang sudah misal ya, misal kita yang amit-amit yang baik lah, jangan sampai. Kalaupun artinya ya namanya kita antisipasi ya. Kalaupun kita menemukan kejadian seperti itu ya tetap harus kita jadwalkan. Kenapa ya itu tadi kita menyesuaikan, di samping kita menyesuaikan dengan jadwal kita juga harus menyesuaikan dengan jadwal mereka yang kita atau terlibat dalam masalah itu. Jadi nih Bu, selama ini dalam pengambilan keputusan Ibu, kira-kira ada tidak orang yang membantu atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Itu Ibu, karena saya sebagai manusia biasa ya tentunya walaupun saya sebagai pimpinan itu kan artinya memang gitu kan ya, tapi tetap ada banyak hal yang mempermudah dan banyak hal yang membantu. Contohnya tentunya yang utama Dewan Guru saya, guru-guru yang SMP, dan yang lebih utama sih waka-waka dan yang membidangi kasus itu sendiri. Gitu ya Bu ya. Berarti kan memang butuh bantuan orang lain, bukan putusan yang dibuat sendiri gitu ya Bu ya. Ini pertanyaan terakhir saya. Jadi dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil putusan, terus juga mungkin ada pembelajaran yang Ibu dapatkan dari apa yang sudah Ibu lakukan ini, mungkin bisa di-sharing ke saya sebagai pembelajaran saya juga nanti kedepannya saya dalam mengambil keputusan itu seperti apa gitu. Jadi tentunya dalam segala pekerjaan, dalam semua tindakan akan banyak pembelajaran yang kita dapatkan, baik itu pembelajaran secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi dalam hal ini saya sebagai pimpinan di sini atau sebagai kepala sekolah tentu banyak yang sudah dilalui, yang sudah dialami ya, terutama untuk kasus-kasus itu tadi Bu ya. Jadi pembelajaran yang saya ambil itu yang berasa sekali itu tentunya pembelajaran dalam mengambil keputusan itu jangan hanya berdasarkan ego. Artinya tetap mempertimbangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam hal tersebut. Setelah itu mengambil suatu kesimpulan atau keputusan itu jangan tergesa-gesa. Harus betul-betul dipertimbangkan secara matang. Seperti itu. Jadi berarti intinya
setiap keputusan itu bukan hak mutlak dari kepala sekolah sendiri itu ya Bu ya. Betul Ibu. Walaupun kita sebagai kepala sekolah, jadi jangan sekali-kali kita mengambil keputusan itu hanya berdasarkan keinginan atau ego dari ego dari sebagai pribadi pimpinan sebagai pribadi. Tetap berdasarkan dari tentunya karena kita mengambil keputusan itu kan ada tuntunan ada tuntunan atau ada aturan. Iya, 9 langkah itu tadi ya Bu ya. Yang mengikat untuk mengambil keputusan tersebut. Oke, makasih Bu. Hasil wawancara saya hari ini banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari apa yang sudah kita obrolin. Kedepannya saya tetap mohon bantuan dan tuntunan dari Ibu sebagai atasan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya juga makasih Bu. Ya Bu. Permisi Pak, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Desi Suryanti. Saya bertugas di SMP Negeri 6 Kedui. Jadi maksud dan tujuan saya hari ini ingin bertemu dengan Bapak. Saya berniat melakukan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai salah satu CGP yang saat ini sedang saya ikuti. Jadi ada salah satu tugas di mana saya harus mewawancara 2 kepala sekolah yang nanti dari hasilnya ini akan saya analisis kasus yang sudah saya bahas bersama kepala sekolah yang saya wawancara. Jadi saya mohon izin ini Pak sebelumnya saya on cam karena ini harus direkam dan menjadi laporan saya nanti, dan saya juga izin kepada Bapak hasil dari rekaman ini nanti mungkin akan saya publikasikan, tapi hanya sebatas penilaian di fasilitator dan ngajar praktek saja. Berarti hanya di LMS ya? Iya benar. Tidak di-upload ke YouTube? Iya benar Pak, nanti kan masukin linknya ke LMS. Berarti banyak juga yang bisa akses kalau di-upload ke YouTube? Kalau saya buka dia secara publik ya semua bisa lihat Pak. Iya. Baik, boleh ya Pak Bobo? Iya, jadi saya mau bertanya sedikit pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, bagaimana trik-trik Bapak dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi kasus-kasus yang Bapak hadapi di sekolah. Jadi saya sekalian wawancara dan juga ingin belajar dari apa yang Bapak nanti berikan kepada saya atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Ya, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan ke Bapak, dan pertanyaan ini seputar tentang bagaimana pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika dan rujukan moral yang mungkin pernah Bapak temui di sekolah yang Bapak ikuti. Itu Pak. Seandainya Bapak pernah mengalami langsung kasus yang seperti yang saya ceritakan ini, kira-kira apa identifikasi yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan ini Pak? Sekolah? Iya. Baik, misalnya kasus anak merokok. Iya. Terus kalau anak merokok itu misalnya harus dikeluarkan dari sekolah. Iya. Keputusan apa yang saya ambil ya? Iya. Yang pertama, setiap persoalan yang muncul di sekolah terkait siswa itu tentu saja tidak langsung ke kepala sekolah ini. Dan kalau sudah sampai di sekolah, sudah sampai di kepala sekolah, maka proses-proses pembinaan kepada anak itu sudah dilakukan oleh kelas, kepala sekolah, dan biasanya kalau kasusnya sudah sampai di kepala sekolah, maka anak itu sudah
tahap terakhir memang harus diambil keputusan apakah dikeluarkan atau tetap dipertahankan. Memang beberapa kali ada persoalan yang seperti itu, dan bagaimana mengambil keputusannya, saya sebagai kepala sekolah meminta dulu laporan dari proses yang sudah dilakukan oleh wali kelas, guru BK, dan wakil kepala sekolah. Nah, setelah melihat prosesnya memang sudah sesuai dengan peraturan tahapan pembinaan di sekolah, dan berdasarkan laporan dari wakil kepala sekolah anak ini harus dikeluarkan, saya harus memanggil dulu, meminta pandangan komite sekolah, kemudian memanggil orang tua siswa, kemudian menggali latar belakang orang tua siswa, kemudian meminta pandangan. Kadang-kadang harus minta pandangan yang paham tentang hukum, karena jangan sampai kalau anak ini dikeluarkan dari sekolah, ada nggak celah hukum yang bisa kena kepada pihak sekolah, sekolah itu disalahkan atau tidak. Kemudian kalau masih berat juga untuk mengambil keputusan, maka persoalan ini kami konsultasikan dengan atasan. Seperti itu sebelum mengambil keputusan. Jadi berarti kan yang Bapak lakukan identifikasi tadi, langkah-langkahnya tadi ya Pak, yang melalui hasil-hasil proses yang sudah dilalui Anda, itu yang akan menjadi keputusan akhir Pak keluarkan gitu ya Pak ya. Terus selanjutnya Pak, kadang kan ya Pak, ketika kita mengambil keputusan itu, apa yang kita ambil itu belum tentu dampaknya itu hanya satu arah gitu Pak. Terus bagaimana kalau seandainya keputusan yang Bapak keluarkan ini tadi ternyata ada dua kepentingan yang sama dan benar dan mengandung nilai kebajikan yang harus Bapak ambil. Jadi itu seperti apa Pak keputusannya? Kalau ada kasus yang berhadapan benar sama benar, maka yang pertama kita harus lihat dulu adakah dari keduanya ini yang terkait dengan pelanggaran aturan, baik itu aturan sekolah maupun aturan regulasi yang ada di pemerintah. Kalau sudah jelas dari keduanya ini tidak ada yang melanggar aturan, mungkin tadi dua-duanya benar, hanya berbeda kepentingan saja, maka kita akan menawarkan solusi yang ketiga, tidak menyalahkan salah satu pihak, tapi kita menawarkan solusi, kita ambil jalan ini, di situ tidak dirugikan, ini tidak dirugikan. Kalau bisa menguntungkan dua-duanya itu yang terbaik. Jadi mungkin kalau di teori belajarnya itu ya trilema mengambil keputusan. Jadi kan secara langsung berarti Bapak sudah menjelaskan langkah-langkah pengambilan keputusan yang Bapak akan buat dalam menghadapi kasus yang terdapat dua kepentingan ini ya Pak ya, dalam menggunakan trilema keputusan tadi ya Pak ya. Tantangan yang dihadapi setelah mengambil keputusan atau sebelum mengambil keputusan? Dalam pengambilan. Dalam pengambilan. Tantangan yang dihadapi. Tantangan itu biasanya seperti ini. Pihak yang bermasalah, baik itu siswa maupun guru, itu punya relasi yang luas. Sehingga bisa saja menjadikan masalah, dan masalah yang dibuat itu akan akibat besar. Misalnya dilaporkan dengan penegak hukum yang menyebabkan kita pusing, walaupun mungkin
kita sedang harus mencari apanya, mempertimbangkan segala hal. Yang juga mungkin orang itu keluarga dari pejabat, bisa jadi memberikan tekanan kepada kita. Itu tantangan. Terus kalau Bapak menghadapi tantangan seperti ini, kira-kira punya jadwal khusus atau cara-cara tersendiri tidak Bang untuk menyelesaikannya di tempat gitu? Ya, memang kalau sudah tahap seperti itu persoalannya, ya harus dibuat ada tahapannya. Yang pertama tadi mengidentifikasi persoalan itu, menanyakan kepada tim yang ada di sekolah. Yang kedua menanyakan latar belakang orang itu, ada kan sebenarnya pada latar belakang dia berpikir mungkin yang penting dia puas kalau merasa dia disalahkan atau merasa dia diintimidasi atau mungkin dikecewakan, dia pokoknya cari apapun itu yang penting dia bisa menang. Kalau dia tidak menang, sama-sama menjatuhkan, maka itu harus diidentifikasi latar belakang orang itu. Jadi identifikasi masalah, identifikasi latar belakang orang itu. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang orang itu, kita sekarang meminta pandangan dari orang-orang yang dianggap nggak kompeten terhadap permasalahan ini. Baik itu atasan kita maupun mungkin kalau kita berhubungan dengan hukum, kita ke orang yang paham tentang hukum. Gitu. Berarti tetap ya Pak ya, walaupun kita sudah bikin keputusan, kita pada prosedur yang kita ikutin secara hukum maupun secara kode etik sekolah kita sendiri gitu ya Pak ya. Terus selanjutnya nih Pak, kira-kira dalam pengambilan keputusan ini ada tidak Pak seseorang atau faktor yang mungkin mempermudah Bapak dalam membantu dalam pengambilan keputusan? Saya rasa kalau itu yang pertama pengalaman ya. Kemudian yang kedua tidak beda halnya keterampilan itu, ini juga merupakan keterampilan kompetensi ya dari keputusan lepas. Memang ya pengalaman, jam tayang mungkin panjangnya waktu seringnya kita menghadapi persoalan dan mengambil keputusan. Kemudian yang kedua tim yang solid di kita. Jadi berarti memang ada yang membantu ya Pak ya. Jadi itu bukan hak mutlak dari Bapak sendiri gitu ya Pak. Jadi maksudnya sudah dirembukan dulu, terus melalui prosedur dan langkah, baru Bapak keluarkan keputusan itu ya Pak ya. Oke Pak, ini yang terakhir nih Pak, kira-kira ini ada tidak Pak pengalaman atau pembelajaran yang Bapak dapatkan yang bisa Bapak tularkan ke saya sebagai satu masukan atau suatu pembelajaran buat saya nanti ketika saya juga mengambil keputusan dengan kasus yang serupa yang Bapak temui ini. Jadi kalau sebagai pemimpin ya, misalnya di sekolah, kalau itu sudah terkait dengan nasib anak ataupun nasib guru, maka memang harus dipertimbangkan betul dampak yang mungkin terjadi. Pertama dampak terhadap sekolah, yang kedua dampak terhadap pribadi kita sendiri. Dampak terhadap sekolah itu sangat erat hubungannya dengan penegakan aturan. Karena kalau kita diharapkan anak ini dipertahankan atau dikeluarkan, kalau di teori ada 9 tahapan karena ini sudah diizin pembahasan, maka yang harus dipertimbangkan dua tadi dampak itu dampaknya terhadap sekolah. Kalau memang itu terkait dengan apabila kalau anak itu tidak dipertahankan, maka image
nilai sekolah terhadap masyarakat itu sangat buruk. Artinya sekolah ini tidak punya aturan, anak bisa semuanya saja. Itu dipertimbangkan. Yang kedua, dampak terhadap anak yang bermasalah itu sendiri. Jadi walaupun anak itu harus dikeluarkan, mereka harus dicarikan solusi agar dia tetap sekolah. Karena kalau kita ditaruh di sekolah, dia tidak akan merubah sampai kapan juga. Kemudian yang ketiga adalah dampak terhadap diri kita sendiri. Sebelum kita mengambil keputusan itu, itu tadi harus diprofiling orang yang berkasus itu. Apakah dia itu orang orang pendendam atau sebagainya. Kalau dia pendendam dan tetap harus diambil keputusan yang tegas, ya kita harus cari caranya supaya kita tidak jadi masalah, dipermasalahkan kalau kita harus mengambil keputusan mungkin perasaan dia merugikan dia atau mengecewakan dia, yang sebetulnya itu harus diambil karena ya untuk hal keuntungan yang lebih besar, untuk kepentingan sekolah, untuk kebanyakan siswa yang lain. Jadi saya juga bisa menangkap pembelajaran yang Bapak berikan ini. Nanti ketika memang saya harus terjun sama seperti Bapak menjadi kepala sekolah, yang pasti yang harus menjadi perhatian kita ketika keputusannya harus 9 langkah itu ya Pak ya. 9 langkah itu, kemudian bagaimana kita harus bisa menemukan solusi terhadap masalah, juga harus melihat dari profil atau latar belakang dari orang yang kita hadapi itu ya Pak ya. Oke. Mungkin ini saja Pak yang mau saya gali dan tanya sama Bapak. Mudah-mudahan suatu hari nanti masih ada waktu lain saya bisa berdiskusi dan mohon saran juga mengambil sesuatu yang baik dari Bapak untuk pembelajaran saya. Iya, mungkin terima kasih Pak, itu aja. Terima kasih.